Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revita Resman. Di sini kita akan membahas beberapa materi seperti perpindah data menggunakan intent, lalu penggunaan shard preference, lalu juga komponen seperti alert dan juga hashtag bar. Di sini saya sudah membuat beberapa activity. Pertama ini ada activity get start, lalu juga activity login, activity register, dan activity dashboardnya. Ini untuk tampilan sementara saja. Mulai dari activity yang get start. Di sini saya ingin ketika kita mencet tombol get start, ini kita akan langsung pergi ke halaman login. Di sini saya menggunakan perintah yaitu intent untuk melakukannya. Sini. Pertama kita memanggil terlebih dahulu nama buttonnya. Juga kita menginisialisasi intent apa yang kita inginkan. Di sini kita buat untuk intent sendiri itu ada 3 parameter. Pertama itu ada parameter lokasi dari intentnya, kemudian parameter dari lokasi tujuannya. Di sini kita menggunakan this karena di sini kita merujuk kepada kelas yaitu get started. Lalu tujuan activity-nya yaitu activity login, yaitu ini. Lalu kita buat kondisinya di mana ketika kita memencet tombol get started ini, maka akan langsung memanggil atau start activity yang bernilai dari intent ini. Sehingga kita play, maka akan langsung masuk activity login. Coba terlebih dahulu ya. Berhasil. Lalu sekarang kita ingin ketika biasa kita baru membuka suatu aplikasi, kita pasti dihadapkan dengan sebuah login. Sini karena kita belum mempunyai akun, belum membuat register, saya ingin ketika kita mencet ini buat akun, maka akan langsung pergi ke activity register. Kita buka activity register. Sekarang teman-teman lihat saja bagian pertama ini. Sini kita membuat mana dia di login ya. Karena kita ingin ketika kita memencet tombol teks buat akun langsung pergi ke intent register, kita harus membuat terlebih dahulu atau menginisialisasi dari text view yang kita inginkan. Di sini untuk kalau untuk button itu tidak terhenti untuk sebuah button saja teman-teman. Kita bisa menggunakan seperti text view, gambar, dan lain-lain untuk membuat suatu link atau perpindahan aplikasi ataupun event lah istilahnya. Di sini saya menggunakan text view untuk melakukannya. Seperti biasa kita akan memanggil terlebih dahulu text view-nya, lalu membuat intentnya. Di sini kita buat intentnya dari parameter pertama yaitu dari activity. Saya ingin dari activity login, maka akan langsung pergi ke activity register. Kita buat juga sebuah eventnya. Di sini ada 2 fungsi. Yang pertama itu ada start activity, yaitu memulai activity-nya. Dan yang kedua itu finish. Finish ini berfungsi ketika kita sudah berpindah ke sebuah activity lain, kita ingin activity yang kita tinggal tersebut akan dihancurkan atau dimusnahkan sepenuhnya. Sehingga ketika kita kembali atau ke activity sebelumnya, itu isian dari activity yang sebelumnya itu sudah hilang. Coba ya. Seperti ini. Lalu sekarang ini kita ingin membuat suatu database sederhana. Biasa database itu menggunakan room atau enggak real time. Tapi sini kita akan mencoba menggunakan yang lebih sederhananya, yaitu adalah shard preference. Yang mana shard preference ini adalah untuk menyimpan suatu data ya teman-teman, yang nantinya bisa kita gunakan kepada hal-hal yang penting. Sebagai contoh nih,
saya ingin ketika kita membuat satu register, mengisi username, mengisi password, cover password, maka kamu menyimpan di dalam sebuah variabel, yang dimana variabel tersebut akan kita buat suatu kondisi ketika kita login, itu isian dari login kita tuh harus sama dengan variabel yang telah kita simpan. Untuk cara melakukannya, kita dapat hal yang lebih simpel, yaitu adalah set preference seperti ini. Kita buka register di sini. Karena tadinya di sini kita ada 3 inputan, kita akan memerlukan memanggil 3 variabel. Pertama untuk ini adalah register user, yaitu berisi dari text input dari username, kemudian ada input password yang berisi dari edit text dari input password. Lalu terakhir itu ada register cover password. Ini untuk membuat kondisi di mana ketika passwordnya sama dengan inputan kita. Di sini kita buat kondisinya, teman-teman. Ini kondisi untuk apanya, lalu kita buat share preference-nya. Kita akan menyelesaikan seperti ini. Kita buat terlebih dahulu namanya, lalu kita ikuti dengan library-nya atau perintahnya. Lalu kita buat dengan istilah get share preference. Ini merupakan fungsi dari share preference sendiri. Di sini ada 2 parameternya, yaitu pertama adalah parameter name, di mana name ini berfungsi sebagai merek seperti ID yang kita gunakan. Lalu ada konteksnya, konteks kita itu adalah private. Lalu kita buat kondisinya, karena di sini ada 3 inputan, kita ingin ketika kita menekan register, itu kita harus mengecek apakah user sudah mengisi ketiga isiannya, ketiga inputan. Jika tidak, kita akan menampilkan dalam bentuk toast atau juga bisa juga sebagai snack bar. Lalu kita buat kondisi yang kedua, itu jika seandainya password atau convert password tidak sama, maka kita akan memunculkan suatu teks warna merah yang menunjukkan bahwa password ini berbeda. Seperti ini. Pada pertama ketika kita memencet button dari register ini, akan langsung memulai eventnya. Event pertama itu kita akan mengisi variabel, kita akan membuat variabel baru, namanya adalah input username dan input password dan input cover password. Isian ini adalah apa yang sesuai dari inputan yang telah kita buat di inputan register user. Sehingga ketika kita memencet ini, maka variabel dari input username ataupun input password dan juga input cover password akan langsung terisi sesuai dengan inputan kita terhadap variabel dari edit text, yaitu edit text register user, register password, dan juga register cover password. Lalu setelah kita isi, maka kita akan mengecek kondisi yang pertama. Kita buat kondisi pertama, yaitu input password ini tidak boleh kosong dan juga input username tidak boleh kosong. Itu kita mengecek apakah inputnya kosong atau tidak. Itu kita menggunakan fungsi isNotEmpty. Itu biasanya ada 2, ada fungsi isEmpty dan juga fungsi isNotEmpty. Jika isEmpty untuk mengecek apakah dia kosong atau tidak, maka jika isNotEmpty mengecek apakah dia tidak kosong. Lalu jika seandainya input username dan juga input password sudah tidak kosong, kita akan lanjut ke kondisi kedua. Kondisinya yaitu input password itu harus sama isinya dengan input cover password. Jika true, maka kita akan langsung membuat atau menginisialisasi dari share preference kita. Yang pertama kita membuat dulu variabelnya. Variabel ini berisi dari sebuah fungsi edit dari set preference, yang dimana ketika kita ingin mengisi atau mengubah suatu set preference, kita perlu membuka dengan fungsi edit. Ya, setelah kita membuka fungsi edit, kita langsung masuk ke perintah pengeditannya. Pertama di sini ada put string. Put string sendiri itu berfungsi untuk menyimpan datanya.
seperti saya bilang tadi, itu kita akan membuat suatu database mini, istilahnya database icak-icak mungkin. Di sini kita akan membuat dua put string. Yang pertama untuk username dan juga untuk password. Username ini merujuk kepada namanya ya. Jadi ketika kita memanggil share stringnya, maka ini kita panggil. Lalu parameter kedua itu adalah isi. Apa isi dari share preference username kita? Yaitu sesuai dengan inputan username. Begitu juga dengan password. Lalu jika selesai, maka kita akan memanggil fungsi apply, yaitu berfungsi untuk mengakhiri fungsi dari edit. Lalu setelah itu barulah kita memanggil intent yang kedua, yaitu intent untuk membuat kita pergi ke halaman atau kembali ke halaman login. Lalu jika password kita salah, maka kita akan memanggil suatu text field, yaitu ruang password dan juga ruang password 2. Ini adalah sebuah text field teman-teman. Di sini saya letak di sini. Di sini. Ini memang nggak ada isinya. Jadi ketika kita inputnya salah, maka akan langsung memunculkan suatu text field di sini. Lalu juga di sini kita akan memanggil suatu toast yang mengkonfirmasi bahwa apa kita ketik tersebut adalah salah. Lalu kita masuk ke else yang terakhir, yaitu else untuk kondisi jika passwordnya kosong. Yang dimana di sini kita akan menggunakan snack bar teman-teman. Snack bar sendiri itu mirip seperti toast, hanya saja dia ada inputan undonya atau actionnya istilahnya. Pertama kita membuat dulu menginisiasi dulu, memanggil snack barnya, lalu buat make, lalu get. Di sini teman-teman biasa kita melakukan inisialisasi seperti ini, seperti ini. Tapi untuk kode sendiri kita bisa langsung men-skipnya menggunakan it, seperti ini. Di sini kita buat untuk parameter kedua, yaitu isi atau teks yang kita tampilkan. Lalu parameter ketiga yaitu seberapa lama gitu snack bar akan muncul di layar kita. Lalu di sini ini membedakan antara snack bar dengan toast, karena snack bar sendiri mempunyai suatu action sendiri. Di sini kita memanggil action namanya undo, yang dimana ketika kita menekan undo, maka langsung memunculkan suatu toast yang bertuliskan isi dahulu. Coba ya. Ini kita coba ketika kosong. Di sini kamu memunculkan sebuah snack bar. Di sini ada tulisan undo. Langsung memunculkan suatu toast juga. Di sini kita coba isi, tetapi kita passwordnya kita bedakan. Misalnya 123 4K. Di sini kita akan memanggil suatu text view yang menandakan bahwa apa yang kita inputkan itu adalah salah. Nah, kita coba isi yang benar. Berhasil. Lalu di sini karena tadi kita sudah menyimpan ke dalam share preference, kita ingin ketika kita memencet username dan password harus sama dengan apa yang telah kita simpan di dalam share preference tadi. Cara seperti ini. Kita di sini seperti biasa kita akan menginisialisasi terlebih dahulu untuk inputan username sama passwordnya. Nanti juga buat intent untuk nantinya bukan ini intent untuk yang pertama tadi ya, register di sini. Seperti biasa kita akan memasukkan atau menyimpan nilai dari inputan yang telah kita inputkan kepada text field. Lalu kita akan memanggil nih, ini membedakan. Kita akan memanggil share preference yang sudah kita buat tadi.
Di sini kita nggak perlu menginisialisasinya atau membuatnya, cukup memanggil get shared preference dan apa nama preference yang kita inginkan tadi. Ada juga seperti ini. Sini kita menyimpan nilai dari shared preference yang sudah kita inputkan tadi, yang dimana di sini ada dua ya. Jika username ini berisi preference yang tadi berisi, akan menampilkan isi dari username ini. Jika nggak ada isi, maka dia akan menampilkan 0. Begitu juga dengan enter password. Di sinilah kondisinya validasinya kita inputkan. Misal, jika input password sama dengan get shared preference sudah kita simpan tadi, maka dan juga jika input username sama dengan user file, yaitu isi dari username yang telah kita simpan tadi, maka kita akan langsung membuat suatu intent yang menghubungkan antara activity ini dengan activity dashboard. Lalu kita juga ingin menambahkan suatu data juga. Kalau untuk intent ini lumayan mirip dengan shared preference. Kalau shared preference kita menyimpan ke dalam ke dalam ini, maka kalau seandainya untuk intent kita dapat menyimpan ke dalam extra. Di sini saya ingin kita berpindah suatu aplikasi, maka kita juga akan berpindah activity, maka saya ingin juga mengirimkan suatu string ke activity berikutnya. Di sini kita buat start activity, kita memulai activity dashboard, lalu kita akan mengakhirinya. Lalu jika seandainya password kita inputkan salah atau berbeda dengan shared preference, maka saya ingin memunculkan satu toast yang menunjukkan bahwa input yang kita itu salah. Coba ya. Account isi foto. Sini kita coba isi kosong. Salah. Kita coba isi sesuai dengan nama kita. Berhasil. Sini ini dashboard masih belum jadi, teman-teman. Di sini kita terdapat di dashboard ini kita terdapat dua button. Di sini saya ingin mencoba dua event, teman, dua materi. Tadi di sini kita sudah membuat snack bar. Yang saja terkadang kita capek untuk membuat snack bar sama berulang-ulang. Maka saya ingin mencoba untuk membuat snack bar dalam bentuk function. Lalu untuk button yang kedua ini yang kita gunakan untuk sebuah event penggunaan alarm. Yang dimana jika kita menekan logout, itu akan muncul pop-up yang bertanya kepada kita bahwa kita ingin logout atau tidak. Jika iya, maka kita akan mengakhiri aplikasinya. Nah, buat yang pertama yaitu snack bar. Seperti biasa kita akan memanggil button, memanggil button logoutnya. Kalau ini adalah cara untuk memanggil kembali atau mengambil istilahnya put dari intent atau pesan dari intent yang telah kita kirim tadi menggunakan ini. Lalu kita akan memasukkannya ke dalam sebuah message text view. Lalu kita coba event pertama yaitu adalah snack bar. Jika bisa kita buat snack bar langsung, kita akan bisa membuat dalam bentuk function. Di mana function sendiri memiliki parameter. Seperti ini, kita akan mengisi parameter yaitu parameter message. Hingga nantinya ketika kita memanggil function snack bar, maka kita hanya perlu mengisi satu parameter. Pesan apa yang kita sampaikan itu kita isi. Isi dari function snack bar sendiri itu berisi dari perintah-perintah untuk membuat snack barnya. Seperti ini. Ini saya coba cara kedua ya teman-teman, cara kedua untuk membuat snack bar. Biasanya tadi kita tinggal buat langsung add, sekarang kita coba untuk membuat dalam bentuk kontennya. Kita lihat saja terlebih dahulu itu view kontennya, lalu baru kita buat snack barnya, snack bar titik make, kita panggil functionnya yaitu view. Di sini bisa kita isi dengan seringan, tapi di sini kita akan mencoba mengisinya dengan parameter saja, message, kemudian panjang dari snack barnya, lalu actionnya.
Lalu sehingga di sini message sini akan kita ganti isinya dengan ini. Karena kan misalnya kita isi dengan argumen stack bar ditampilkan, maka dia akan menyimpan ke dalam variable message seperti itu. Lalu kita lanjut yang kedua, itu alert. Di sini kita buat terlebih dahulu kondisi inputannya, yaitu kita pencet button logout, maka langsung membuat satu alert. Di sini kita buat terlebih dahulu, kita inisialisasi menggunakan isi dari alert dialog builder. Konteksnya adalah function atau kelas ini. Lalu kita buat title sama message-nya. Karena kan biasa kan pop-up itu kan ada tulisan title-nya apa, lalu baru isinya. Di sini kita buat title-nya itu konfirmasi logout. Lalu isiannya itu apakah Anda yakin ingin logout? Maka akan langsung muncul dua button, yaitu button positif dan button negatif. Berkata kayak seperti button yes atau no. Di sini kita isi yes atau no-nya. Ini kita bisa bebas, misal kayak iya atau tidak gitu. Nah, kita buat isi dari, jika kita menekan tombol yes, apa isinya? Di sini kita buat isinya yaitu adalah sebuah toast yang dimana logout berhasil. Lalu di sini kita buat dialog dismiss. Lalu yang terakhir kita panggil finish affinity. Ini berbeda dengan finish pada intent atau activity. Di sini kalau finish affinity itu benar-benar pure langsung mengakhiri aplikasinya. Lalu jika tekan no, maka tidak ada yang terjadi. Lalu kita buat show. Kita coba ya. Vito. Coba snack bar, berhasil ya teman-teman, snack bar ditampilkan Anda. Lalu itu lagi kita coba logout. Maka nah ini adalah title-nya, ini dari isinya. Kita tekan no, nggak ada terjadi. Kita pencet yes, maka aplikasi langsung dikeluarkan. Mungkin cukup sekian untuk materi kita hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.